FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, apa kabar? Ya, malam hari ini semoga aja kabarnya baik selalu dan berbahagia bersama orang-orang tercinta pokoknya yang ada di sisi Anda gitu ya. Yang namanya selalu Anda bawa ke dalam doa, bahkan dipelihara di dalam mimpi. Wow. Ya, malam yang spesial, malam Jumat ya. Saya Ribut Ahwandi akan menjadi kawan Anda. Selama 2 jam ini saya akan membawakan Kojah Sastra, sebuah program spesial yang berbicara mengenai dunia kesusastraan dan literasi. Nah, kira-kira apakah Anda sudah siap dengan berbagai macam catatannya? Bila perlu ya. Ya, seperti biasa ya. Selama 2 jam ke depan, saya akan ajak Anda untuk menelusur dunia kesusastraan. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal salah satu tokoh sastra dari Rusia ya, yang namanya sudah sangat dikenal di dunia dan termasuk sebagai salah satu sastrawan dunia kenamaan. Nah, siapa dia? Ya, dialah Maxim Gorky. Nah, ada yang pernah baca bukunya atau minimal pernah mendengar namanya? Siapa Maxim Gorky? Wah, kalau belum pernah, sangat disayangkan deh. Beliau ini bisa dikatakan fenomenal pada zamannya, apalagi dengan karya-karyanya yang wow, luar biasa ya. Ada beberapa karya yang pernah saya baca dari beliau, dan memang kalau kita membaca karya-karyanya, kita akan masuk ke dunia yang pokoknya serba berbeda gitu ya. Ya, saya akan mengajak Anda untuk mengenal beliau, hidup dan karyanya. Nah, siapakah beliau? Pastikan Anda terus pantengin FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan Anda kawan, jika bisa bergabung ya, silakan bisa Anda bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912, atau juga yang ingin bergabung melalui live chatnya YouTube Kojah Sastra, boleh-boleh saja ya. Mungkin ingin menambahkan informasi atau memberikan tanggapan atas topik kita pada malam hari ini tentang Maxim Gorky ya. Kesan Anda tentang beliau melalui karya-karya yang mungkin Anda pernah baca atau mungkin pernah Anda dengar informasinya mengenai kehidupan beliau. Nah, boleh Anda share di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Oke, sebelum ke sana, sebelum kita jauh melangkah untuk menyapa siapa Maxim Gorky, sebuah persembahan dulu deh, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada sebuah musikalisasi puisi dari karyanya Sapardi Djoko Damono, Terbangnya Burung. Mengawali kebersamaan kita di Kojah Sastra edisi 234 tanggal 10 April 2025.
bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan tricitnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang melukis sayap kupu-kupu, yang menaruh embun di daun yang menggoda kelopak bunga, yang paham gelagat cuaca hanya bisa disadur ke dalam bahasa batu yang tak berkosakata dan tak bernaung. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan cicitnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang melukis sayap kupu-kupu, yang menaruh embun di daun yang menggoda kelopak bunga. Yang paham gelagat cuaca hanya bisa disadur ke dalam bahasa batu yang tak berkosakata dan tak bernaung. Lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit.
Ya, baru saja kita simak bersama Terbangnya Burung ya, sebuah musikalisasi puisi yang dibawakan oleh AVW Music dari karyanya Sapardi Djoko Damono. Syahdu ya. Tapi gimana ya? Kira-kira puisi-puisinya Maxim Gorky ataupun juga cerpennya, dia ini lebih dikenal sebagai seorang cerpenis ya, ketimbang sebagai seorang penyair. Ya, Maxim Gorky. Nah, kira-kira puisi-puisinya Maxim Gorky kira-kira nada-nadanya kayak gitu-gitu nggak ya? Ya karena kita tahu ya, Rusia atau Uni Soviet di zaman itu ya, ini menjadi negara yang luar biasa, punya apa ya, cerita sejarah yang panjang, apalagi ngomongin soal revolusi di zaman itu. Nah, Maxim Gorky adalah salah seorang di antara sekian banyak penulis-penulis Rusia ataupun Uni Soviet yang menjadi saksi dalam proses panjang dari sejarah revolusi itu tadi. Apalagi di masa-masa Perang Dunia II ya, Perang Dingin. Nah, itu wow, luar biasa. Efeknya luar biasa. Bahkan Indonesia juga ngerasain efek itu ya. Nah, makanya sangat relevan banget ya kalau misalkan Maxim Gorky ya saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi siapa sih Maxim Gorky? Nah, ini dia. Jadi Maxim Gorky ini sebenarnya punya nama lahir Alexei Maximovich Peskov. Dia lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1868 dan dia lebih dikenal sebagai Maxim Gorky. Dia adalah seorang pengarang ya dari Soviet ya atau yang sekarang Rusia, dan dia juga pendiri dari atau yang mempopulerkan sebuah metode sastra realisme sosialis. Nah, ini menarik, realisme sosialis. Di Indonesia ada Pram, di mana? Soviet ada Maxim Gorky. Dan ya namanya juga seorang penulis, apalagi kalau sudah ngomongin soal realisme sosialis ya, aliran sastra realisme sosialis, sangat dekat dengan nuansa-nuansa politik. Makanya tidak heran kalau Maxim Gorky ini juga dikenal sebagai seorang aktivis politik. Dia lahir di kota Nizhny Novgorod ya, dan meninggal di Moskow pada tahun 1936, tepatnya pada tanggal 18 Juni. Nah, dari tahun 1906 sampai 1913 dan dari 1921 sampai 1929 dia ini tinggal di luar negeri. Lebih banyak dia itu tinggal di Capri. Setelah kembali ke Uni Soviet, ia menerima kebijakan-kebijakan kebudayaan masa itu, meskipun ia sempat tidak boleh meninggalkan negaranya. Nah, dalam catatan lain seperti yang saya baca dari ini Britannica ya, Maxim Gorky ini selain sebagai seorang penulis cerita pendek, dia juga dikenal sebagai seorang novelis dan yang pertama kali menarik perhatian terutama dengan cerita-cerita naturalis dan simpatik tentang gelandangan dan orang-orang yang tersingkir secara sosial. Kemudian dia juga menulis cerita, novel, drama, termasuk karyanya yang paling terkenal itu adalah The Lower Depths. Ya, ini menarik ya, bahwa realisme sosialis yang dicetuskan oleh Maxim Gorky ini tampak melalui karya-karyanya yang lebih menyoroti dunia-dunia orang-orang terpinggir, gelandangan, orang-orang miskin, orang-orang tersingkir secara sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia zaman itu banyak banget sebenarnya ya. Ada siapa ya? Otoy, terus siapa lagi? Banyak sebenarnya. Putu Oka Sukanta, terus kemudian Pram salah satunya, terus Mas Marco juga, banyak nih. Nah, pada kehidupan awalnya, tahun-tahun awal Gorky ini
awal mula dia hidup itu dihabiskan di Astrakhan, dan di sana ayahnya yang seorang mantan tukang jok ya, ini menjadi agen pengiriman. Nah, ketika dia berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Lalu dia kembali ke Nizhny Novgorod untuk tinggal bersama kakek dan neneknya dari pihak ibu. Nah, bersama kakek neneknya ini dia dibesarkan sampai ibunya menikah lagi. Nah, sang kakek adalah seorang pencelup dan bisnisnya memburuk serta memperlakukan Gorky dengan kasar. Sementara neneknya, ia menerima sebagian besar kebaikan kecil yang ia alami sebagai seorang anak. Ya, neneknya lebih sayang pada Gorky. Dan Gorky sangat mengenal betul latar belakang kelas pekerja Rusia pada waktu itu. Karena kakeknya hanya memberinya pendidikan formal selama beberapa bulan dan mengirimnya ke dunia luar untuk mencari nafkah pada usia 8 tahun. Bayangin aja, usia 8 tahun pada waktu itu sudah harus dipaksa untuk bekerja. Itu di Soviet sana ya. Nah, mungkin di kita nggak jauh beda sih ya. Nah, pekerjaannya diantaranya adalah bekerja sebagai asisten di toko pembuat sepatu, terus kemudian sebagai pesuruh seorang pelukis ikonik ya, dan juga pernah juga bekerja sebagai seorang pencuci piring di kapal uap Volga. Ketika itu ada seorang juru masak yang mengenalkannya. Nah, ini dia yang dia beruntung adalah dia itu bertemu dengan seorang juru masak yang memperkenalkannya pada dunia membaca, yang kemudian menjadi minat utamanya dalam hidup, membaca. Nah, tapi ini dia itu punya pengalaman yang buruk ya, bisa dibilang buruk di masa kecilnya, di masa remaja. Jadi selama dia bekerja ini, kata siapa, dia bekerja dengan mulus-mulus saja. Ternyata dia ini sering banget dipukuli oleh majikannya dan hampir selalu perutnya ini merasa kosong, kelaparan dan tidak memiliki pakaian. Tapi dari situlah dia akhirnya mengenal sisi kehidupan Rusia yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan penulis Rusia lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Ya, kepahitan dalam pengalaman-pengalaman hidup di awalnya ini yang kemudian membuat dia mengenakan nama Gorky yang artinya adalah pahit sebagai nama samarannya. Nah, pada masa remaja dan awal kedewasaannya ini dia habiskan di Kazan. Dia bekerja di sana sebagai seorang tukang roti, sempat juga bekerja sebagai seorang kuli bangunan dan penjaga malam. Di sana, dia pertama kali belajar tentang ide-ide revolusioner Rusia dari perwakilan gerakan populis yang cenderung mengidealkan petani Rusia yang kemudian ia tolak. Nah, kenapa dia menolak? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan ya. Nah, tapi yang terpenting ini dia. Tertekan oleh kesengsaraan di sekelilingnya, rupa-rupanya ini yang membuat dia itu sempat mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Tapi itu gagal dilakukan dan dia meninggalkan Kazan pada usia 21 tahun. Lalu dia menjadi gelandangan dan melakukan berbagai macam pekerjaan serabutan selama mengembara di Rusia Selatan. Gila ya. Segila itu dia, Maxim Gorky. Dan sepahit itu kehidupannya. Makanya dia namai dirinya Gorky. Orang yang punya kehidupan pahit. Kira-kira Anda sepahit apa hidupnya? Ya, Gorky adalah anak yatim pada usia 9 tahun, 8 tahun ya, yang dibesarkan oleh neneknya. Dan neneknya ini adalah seorang yang pengasih. Karena apa? Dia ini seorang pencerita yang luar biasa. Kematian neneknya ini
rupa-rupanya sangat berpengaruh pada kehidupannya. Dan setelah apalagi setelah dia berusaha bunuh diri ya pada Desember tahun 1887, dia akhirnya berjalan kaki melintasi kekaisaran Rusia selama 5 tahun, menggelandang berganti-ganti pekerjaan dan mengumpulkan berbagai kesan yang belakangan dipergunakannya dalam tulisan-tulisannya. Jadi, dengan kata lain, apa yang dia tulis dalam cerita-ceritanya adalah pengalaman dalam kehidupannya. Kepahitan-kepahitan yang membuat dia tetap tegar untuk menghadapi kehidupan. Setegar apa Anda? Oke, setelah selintas saya sampaikan kisah Maxim Gorki. Yuk kita berbagi. Saya tunggu atensi Anda di 0855420912 ataupun melalui WhatsApp. Telepon di 0285424474 atau juga melalui live chat di channel YouTube Koja Sastra. Masih akan saya lanjutkan kebersamaan kita di Koja Sastra. Tapi terimalah dulu persembahan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Pati dengan musikalisasi puisinya Sajak Putih dari karya Hairil Anwar. Untuk Anda di Koja Sastra. Sajak Putih karya Hairil Anwar. Buat tunanganku Mirat, bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku berteduh setelah senja, di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun berkelut senja. Sepiku nyanyi malam dalam mendoa tiba, meriat muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menarik seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka selama matamu bagiku menengadah.
kira orang mati di alam ini. Kujuplah aku terus, kujuplah, dan semburkanlah tenaga dan hidup dalam tubuhku. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sudah masuk tahun ajaran baru nih, Pak. Kira-kira sekolah mana yang cocok buat anak kita ya? Wah, kalau Mama pengen tahu informasi sekolah di Kota Pekalongan dan juga kabar terbaru dari Dinas Pendidikan, Mama itu harus rutin dengerin talkshow pendidikan kota kita, mah. Setiap Senin jam 1 siang di Radio Kota Batik. Pendidikan Kota Kita siap membuka wawasan Anda tentang dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dari Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan, serta berbagai kegiatan menarik di dunia pendidikan kita. Simak gelar bicara Pendidikan Kota Kita setiap hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ono hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi koyo opo sing pingin kue reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ono sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang, Bro. Tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it.
punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Cynthia Haryati. Pertanyaan. Segala sesuatu yang manis, lembut, dan
Ya, kembali lagi di Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi. Dan terima kasih yang masih terus pantengin terus ya siaran kami di FM 91,2. Ya, oh ya, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menyimak Koja Sastra melalui YouTube ya, ini kayaknya agak bermasalah nih karena gangguan jaringan internet ini masih cukup intens sehingga putus nyambung terus deh. Ya, semoga aja ini segera bisa teratasi ya. Tapi jangan khawatir, nanti kami coba akan untuk unggah ulang ya dalam bentuk tayangan recordingnya atau rekamannya. Ya. Jadi semoga informasinya jadi bisa lengkap begitu ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar kita mencoba untuk mengenal hidup dan karya sastrawan Rusia yang namanya kita kenal sebagai Maxim Gorky. Ya, ada cerita menarik mengenai Maxim Gorky ini, terutama ketika dia mulai menulis cerita, menerbitkan cerita. Nah, cerita pertama yang dia diterbitkan terutama di Tbilisi ya atau Tiflis. Ini Gorky rupa-rupanya mulai menerbitkan cerita-cerita atau mencoba menayangkan apa ya istilahnya, kalau menayangkan kan biasanya video ya. Lebih tepatnya apa? Mengirimkan cerita-ceritanya atau menerbitkan ya cerita-ceritanya di media provinsi. Yang pertama adalah Makar Chudra, ditulis pada tahun 1892. Kemudian diikuti serangkaian legenda dan alegori romantis liar yang serupa dan hanya untuk kepentingan dokumenter. Namun ini dia, dengan terbitnya Shelkas pada tahun 1895 pada sebuah jurnal terkemuka di Sankt Petersburg, ia memulai sebuah kisah sukses yang spektakuler dalam sejarah literatur Rusia. Kenapa? Karena Shelkas ini menjadi salah satu karyanya yang dianggap luar biasa. Di dalamnya berkisah tentang pencuri pelabuhan yang penuh dengan lika-liku, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur romantisme sekaligus realisme. Ya, karya ini mengawali periode gelandangan yang terkenal dari Gorky itu, yang akhirnya ia menggambarkan keadaan sosial Rusia. Ia mengungkapkan simpati dan identifikasi diri dengan kekuatan dan tekad objektif. Kemudian ada 20 Sesi Odna atau dalam bahasa Indonesianya 26 pria dan seorang gadis, yang ditulis pada tahun 1899. Nah, cerita ini menggambarkan kondisi kerja ya para buruh yang bekerja peluh ya, bekerja keras pada sebuah pabrik roti. Nah, cerita ini sering dianggap sebagai cerita pendek terbaiknya bahkan. Nah, begitu sukses karya-karyanya, ini membuat reputasi Gorky cepat melejit dan ia mulai disebut-sebut sebagai sastrawan yang sejajar dengan Leo Tolstoy atau juga Anton Chekhov. Nah, dua nama ini luar biasa nih. Karena kedua-duanya ini luar biasa ya. Zaman itu Leo Tolstoy adalah seorang yang cermat dalam membidik persoalan-persoalan hidup dalam masyarakat gitu. Anton Chekhov juga seperti itu ya. Dan memang rata-rata penulis-penulis dari Uni Soviet Rusia ini lebih banyak ya mencoba untuk mengungkap sisi gelap kehidupan masyarakat di sana.
masyarakat terpinggirkan, orang-orang yang berada di garis tepi ya, marginal, dan boleh dibilang mereka ini adalah orang-orang yang nyaris tidak punya harapan. Nah, selain cerita pendek, Gorky juga pernah menulis drama serta novel. Ya, dia menulis serangkaian drama dan novel yang semuanya itu rupa-rupanya tidak terlalu bagus dengan kisah-kisah sebelumnya. Novel pertamanya yang dia tulis adalah Foma Gordeyev pada tahun 1899. Novel ini menggambarkan kekagumannya pada kekuatan tubuh dan kemauan pada pemilik kapal tongkang yang hebat dan kapitalis yang sedang naik daun. Ignat Gordeyev yang dikontraskan dengan putranya yang lemah dan intelektual, Foma, seorang pencari makna hidup. Nah, seperti halnya banyak tokoh Gorky yang lain yang dia tuliskan dalam cerita-ceritanya, pertentangan di antara duanya ini menarik untuk dicermati. Nah, sejak saat itu pula kebangkitan kapitalisme Rusia menjadi salah satu minat fiksi utama Gorky. Sementara novel-novel lain pada periode ini diantaranya adalah Troye yang terbit pada tahun 1900 ya. Terus kemudian Izboved ya pada tahun 1908, lalu Gorodok Okrov atau Kota Okrov ya tahun 1909, dan Ziz Madfea Kozem Yakina ini pada tahun 1910. Nah, semua karya ini boleh dibilang tidak begitu menuai kesuksesan karena Gorky ini agaknya kurang bisa mempertahankan kekuatan narasi, dan juga karena kecenderungan untuk membebani karyanya dengan diskusi yang sepertinya tidak relevan tentang makna kehidupan. Lalu ada lagi novel lain, Matt, atau dalam bahasa Inggrisnya Mother. Ini terbit pada tahun 1906 dan ini bisa dikatakan novel yang paling tidak berhasil. Tapi novel ini rupa-rupanya lebih banyak yang tertarik karena dia punya daya pikat yang cukup besar sebagai satu-satunya karya Gorky yang ditulis dalam jumlah halaman yang cukup panjang dan membahas tentang gerakan revolusioner Rusia. Nah, novel ini dibuat menjadi film bisu yang terkenal oleh Vsevolod Pudovkin pada tahun 1926 dan pernah juga didramatisasi ya, dipentaskan gitu oleh Bertolt Brecht dalam De Matter pada tahun 1930 sampai 31. Lain dari itu, Gorky juga menulis serangkaian drama yang paling terkenal diantaranya adalah Nadni pada tahun 1902 atau dalam bahasa Inggrisnya The Lower Depths, yaitu sebuah penggambaran dramatis dari jenis karakter Flophouse yang telah digunakan Gorky secara ekstensif dalam cerita-ceritanya yang masih menikmati kesuksesan besar di luar negeri dan di Rusia. Dia juga menulis Mescaled pada tahun 1902 atau dalam bahasa Inggrisnya The Petty Bourgeois atau The Smug Citizen. Nah, sebuah drama yang mengagungkan pahlawan intelektual yang memiliki kecenderungan revolusioner tetapi juga mengeksplorasi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kaum revolusioner dalam kehidupan sehari-hari.
Kayaknya seru banget ya. Ini kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semua, dahsyat kita. Banyak karya yang bisa kita ambil untuk kita pelajari lebih dalam lagi tentang Rusia, tentang Gorky, tentang banyak hal, tentang kehidupan. Itu yang paling utama. Saya masih akan bersama Anda, tapi ya kita simak dulu deh. Sebuah kota, persembahan dari anak-anak SMA Negeri 15 Surabaya yang membawakan puisi karya Ahda Imron. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra.
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Dulurku, sampean apa wis duwe sangu Guriaya? Nek durung iki ana informasi penting kanggo sampean. Ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Perseroda ana program sing ngarane Simpanan Hari Raya alias Siraya. Apa kuwi? Ya iku program nabung kanggo riyonan alias go sangu bodo. Sampean cukup setor duit tabungan ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Perseroda 45 minggu suwine. Nek setorane sampean lancar, bakal entuk bingkisan spesial lebaran. Lah ora sapori. Saliyane kuwi, sampean bisa milih paket tabungane. Paket siji nabung 50.000 ping 45 minggu, totale dadi 2.250.000. Paket loro nabung 75.000 ping 45 minggu, totale dadi 3.375.000. Paket telu nabung 100.000 ping 45 minggu, totale dadi 4.500.000. Rasa kuatir, duit sing ditabung bakal ditampa utuh sak bluntung. Mlayan to kanggo sangu bodo. Nek sampean pengin korban, bisa melu nabung ning program tabungan korban. Nabunge ming 75.000 ping 40, totalane dadi 3 yuta. Duit sing ditampa ya utuh 3 yuta. Tur entuk imbuh duit kanggo nyembelih korban. Ayo sapore. Lah nek sampean pengin mangkat umroh, bisa nabung programe tabungan umroh. Duit sing ditabung nggo keperluan umroh uga ditampa full plus ana cashback. Lah sakliyane kuwi, sampean uga bisa melu nabung ning program Tamades utawa tabunganku. Setoran awal buka buku rekeninge ming 50.000. Tabungane bisa ditarik sak wayah-wayah. Apa ora kepenak? Kanggo cah sekolah, iki ana program tabungan pelajar. Setorane minimal ming 5.000 rupiah. Wah, enteng to. Nek ngersake nyimpen duit ben kira-kira ora diotak-atik, ya bisa nganggo program deposito. Jangka wektune bisa milih sesasi, 3 sasi, 6 sasi, apa setahun. Penak to. Ya. Khusus Tamades karo deposito. Nek sampean sregep setor tabungan utawa nambah saldo, sampean duwe kesempatan melu undian berhadiah. Pengin ora itu hadiah? Mogakno tambah terus saldone. Saliyane nabung, sampean bisa uga njupuk kredit ana KMB, kredit mikro BKK, bungane endek, kredit modal kerja, terus kredit investasi lan kredit multiguna. Wes kaya ngono, nabung ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Perseroda kuwi aman. Mergo PT BPR BKK Kota Pekalongan Perseroda kuwi badan usaha milik daerah alias perusahaan umum milik daerah. Wes kok kuwi dijamin LPS tur diawasi OJK. Wes rasa kesuwen mikir, gagiangan mangkat ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Perseroda. Kantore ning kono kae lho. Ruko Puri Hinggil Townhouse Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan Tirto. Kantor kasih ning Ruko Gajah Mada Pekalongan karo ning komplek kantor perbankan Pasar Grogolan Pekalongan. Ojo kelalen, dicepake fotokopi KTP nih plus duit setoran pertama. Wah, iki lho, aku wis tekan PT BPR BKK Kota Pekalongan Perseroda. Tak anteni ning kene ya. Ayo, dan. PT BPR BKK Kota Pekalongan Perseroda. Kesuksesan nasabah adalah prioritas kami. Lagu-lagu hits Iwan Fals, Senandung dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua, dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia.
hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 420 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra, salam Koja Sastra. Anak sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Healing. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh, kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga tiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
bayang-bayangku menghadang senja yang memanggil petualang. Samana sunyi di sini hidupku sebagai tua seorang lelaki pemuda. Sabana tandus mainkan laguku, harum napas bunda seorang gembala berpacu. Lapar dan dahaga, kemarau yang ku rindu, dibakar matahari, lelah jiwaku risau. Karena ku mau lebih cinta, ucap aku ke bibir cakrawala. adalah siasat menyusun rencana ke jalan-jalan berikutnya.
mana benar-benar ada tempat pulang bagi yang tak ingin menetap. Aku terus berjalan, mungkin karena aku ingin terus berjalan ke taman, ke pasar, ke tempat-tempat pertunjukan dan pertemuan, ke toko-toko buku, lalu membawa segalanya. Ke tempat di mana hanya ada kita yang tak perlu dicemaskan. Ya, masih dilanjutkan kebersamaan kita di Koja Sastra. Cuman di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi. Dan ya, terima kasih yang masih setia bersama kami untuk menyimak Koja Sastra. Nah, masih kita bahas juga mengenai hidup dan karya Maxim Gorki. Ya. Oke, terima kasih Pak Jafar di Kali Lembu Karangdadap ya, yang sudah ikutan beratensi melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Nah, saya akan lanjutkan lagi untuk kupasan kita mengenai sosok Maxim Gorki. Ya. Antara tahun 1899 sampai 1906, Gorki kemudian tinggal di Saint Petersburg. Di sana dia menjadi seorang Marxis, mendukung Partai Sosial Demokrat, dan setelah perpecahan di partai itu pada tahun 1903, Gorki bergabung dengan sayap Bolshevik. Nah, tapi rupa-rupanya ia sering berselisih juga dengan pemimpin Bolshevik, yaitu Lenin. Nah, Gorki juga tidak pernah secara resmi menjadi anggota Partai Lenin meskipun penghasilannya yang sangat besar. Yang sebagian besar ia berikan untuk dana partai dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama organisasi itu. Nah, pada tahun 1901, ulasan Marxis atau kehidupan ini diberangus karena menerbitkan puisi revolusioner pendek karya Gorki. Pesnya o Burevestnike, nyanyian burung petrel yang bergelora. Nah, Gorki waktu itu ditangkap, tetapi kemudian dibebaskan tidak lama kemudian ya, dan akhirnya pergi ke Crimea setelah dia itu menderita tuberkulosis atau TBC. Nah, pada tahun 1902 dia terpilih sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, tetapi pemilihannya secara pada waktu itu segera dicabut karena alasan politik.
sebuah peristiwa yang menyebabkan pengunduran diri Chekhov dan penulis Korolenko dari akademi tersebut. Nah, Gorky mengambil peran penting dalam revolusi Rusia tahun 1905. Dia ditangkap pada tahun berikutnya dan sekali lagi dibebaskan dengan lekas dibebaskan, sebagian karena protes dari luar negeri. Dan dia sempat juga berkeliling ke Amerika dengan ditemani gundiknya. Dan ini sebuah peristiwa yang membuatnya dikucilkan di sana, serta menimbulkan reaksi keras terhadap Amerika Serikat seperti yang diekspresikannya dalam kisah-kisahnya tentang kota New York. Gorod Zoltogo Dva Diavola yang terbit pada tahun 1906. Ya, rupa-rupanya Gorky ini bisa dibilang tidak pernah lepas ya dari penjara, bahkan sempat juga diasingkan. Ya, kenapa? Setelah meninggalkan Rusia pada tahun 1906, Gorky lebih banyak menghabiskan waktunya selama 7 tahun sebagai pengasingan politik, terutama dia tinggal di villanya ya di Capri, Italia. Nah, secara politis, Gorky ini merupakan gangguan bagi rekan-rekannya sesama Marxis karena desakannya untuk tetap independen, tetapi pengaruhnya yang besar merupakan aset yang kuat. Jadi Gorky ini pribadi yang menarik ya. Di satu sisi dia ini masuk ke dalam jaringan Marxis, tetapi di sisi lain dia sikapnya memilih independen. Nah, tapi itu dia punya pengaruh yang cukup besar di Rusia, sehingga kaum Marxis pada waktu itu merasa bahwa sangat sayang kalau misalkan Gorky ini menjadi gangguan sih sebenarnya bagi mereka, karena ya itu tadi, kalau dipelihara mengganggu, kalau misalkan nggak dipelihara dia punya pengaruh besar. Jadi ya itulah dia. Dan dari sudut pandang mereka, lebih besar daripada kekurangannya itu adalah pengaruhnya. Dia akhirnya kembali ke Rusia pada tahun 1913. Dan selama Perang Dunia Pertama, dia setuju bagi sependapat dengan kaum Bolshevik untuk menentang partisipasi Rusia di dalam perang itu. Ia menentang perebutan kekuasaan oleh kaum Bolshevik selama revolusi Rusia pada tahun 1917 dan kemudian menyerang metode diktator Lenin yang menang di korannya Novaya Zhizn, Kehidupan Baru, hingga Juli tahun 1918. Nah, saat protesnya dibungkam oleh Senat oleh berbagai macam sensor atas perintah Lenin. Dan dia juga pernah tinggal di Petrograd. Di sana Gorky berusaha untuk membantu orang-orang yang bukan musuh langsung pemerintah Soviet. Gorky sering membantu para cendekiawan dan penulis yang dipenjara, membantu mereka bertahan hidup dari kelaparan dan kedinginan. Namun upayanya digagalkan oleh tokoh-tokoh seperti Lenin dan juga Grigory Zinoviev. Ya. Nah, sekutu dekatnya Lenin yang merupakan kepala Bolshevik Petrograd. Sementara pada tahun 1921, Lenin ini sempat juga mengasingkan Gorky dengan dalih bahwa Gorky membutuhkan perawatan medis khusus di luar negeri. Wow, sampai segitunya ya pengaruhnya Gorky, membuat Lenin sempat ketakutan juga. Nah, pada dekade yang terakhir, pada tahun 1923, ada sebuah karya terbesar dari Gorky terbit. Karya ini berupa trilogi autobiografi Detstvo, Masa Kecilku. Kemudian V. Iudyak atau Di Dunia, dan Moi University
atau Universitasku. Itu tahun 1923. Nah, judul jilid terakhir terasa sarkastik karena satu-satunya Universitas Gorki adalah Universitas Kehidupan. Dan keinginannya untuk belajar di Universitas Kazan tidak pernah terjadi. Dan trilogi ini adalah sebuah autobiografi terbaik dalam bahasa Rusia. Buku ini menggambarkan masa kecil dan masa dewasa Gorki dan memperlihatkan bahwa dirinya adalah seorang pengamat yang sangat teliti terhadap detail dengan bakat untuk menggambarkan keluarganya sendiri, berbagai majikannya, dan panorama tokoh-tokoh yang tidak pernah dia lupakan dalam ingatannya. Nah, trilogi ini berisi pesan-pesan yang sangat penting yang kini cenderung disiratkan oleh Gorki daripada dikhotbahkan secara terbuka. Dia sebenarnya di dalam trilogi itu ingin menyampaikan protes terhadap kekejaman tanpa motivasi, penekanan berkelanjutan pada pentingnya ketangguhan dan kemandirian, serta renungan tentang nilai kerja keras. Nah, yang menariknya adalah Gorki menyelesaikan triloginya di luar negeri ketika ia juga menulis cerita-cerita yang diterbitkan di Raskazi antara tahun 1922 sampai 1924. Ini merupakan salah satu karya terbaiknya, yaitu cerita ya 1922 sampai 24. Nah, dari tahun 1924 dia memilih tinggal di sebuah villa di Sorrento, Italia. Ketika itu ia banyak mengundang seniman, juga penulis Rusia. Bahkan meminta mereka untuk tinggal beberapa saat, beberapa waktu dalam jangka waktu yang cukup lama di sana. Sayang, pada masa itu kesehatan Gorki juga buruk dan dia kecewa dengan kehidupan pasca revolusi di Rusia. Tetapi pada tahun 1928 ia menyerah pada tekanan untuk kembali dan perayaan resmi yang mewah di sana untuk ulang tahunnya yang ke-60 melampaui apapun yang bisa ia harapkan. Nah, pada tahun berikutnya dia kembali ke Uni Soviet secara dan menetap di sana, tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Nah, kembalinya itu bertepatan dengan berdirinya kekuasaan Stalin, dan pada waktu itu Gorki menjadi penyokong ortodoksi politik Stalinis. Nah, korespondensi yang diterbitkan pada tahun 1990-an antara Gorki dan Stalin serta antara Gorki dan Genrikh Yagoda, kepala polisi rahasia Soviet, ini menunjukkan bahwa Gorki secara bertahap kehilangan semua ilusi bahwa kebebasan akan menang di Uni Soviet, dan dia akhirnya menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan gaya hidup yang baru. Ketika itu, ia menjadi pemimpin yang tak terbantahkan bagi para penulis Soviet. Dan ketika penulis Uni Soviet didirikan pada tahun 1934 ya, Uni Penulis Soviet ya, ia menjadi presiden pertamanya. Nah, pada saat yang sama, dia membantu mendirikan metode sastra realisme sosialis yang sebenarnya kesannya sebenarnya dipaksakan pada semua penulis Soviet dan mewajibkan mereka untuk menjadi propagandis politik. Gorki tetap menulis, tetap aktif menulis pada waktu itu, tetapi hampir semua fiksi yang ditulisnya berkaitan dengan periode sebelumnya, 1917 ya. Dalam Delo Artamonovich atau Bisnis Artamonov yang terbit pada tahun 1925. Ini merupakan salah satu novel terbaiknya. Dia menunjukkan ketertarikan pada kebangkitan dan kejatuhan kapitalisme Rusia pra-revolusi. Nah, dari tahun 25 hingga akhir hayatnya, Gorki ini mengerjakan novel Zigzag Klima Samgina, kehidupan Klim Samgin. Nah,
Dia menyelesaikan 4 jilid yang terbit pada tahun 1927 sampai 1937. Dan novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Bystander, The Magnet, Other Fires, dan The Spectre. Nah, novel ini rupa-rupanya nggak selesai. Dan novel ini nih kawan, sebenarnya menggambarkan secara rinci 40 tahun kehidupan Rusia seperti yang terlihat dari mata seorang pria yang batinnya hancur oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dekade-dekade sebelum dan sesudah pergantian abad ke-20. Ada juga beberapa drama lain, Yegor Bolivkov I Drugie, terus kemudian Dostoyevsky I Drugie, kemudian, nah tapi ini dia, karya yang paling banyak dikagumi adalah kumpulan kenang-kenangan dari para penulis Rusia, Vospomina Nia o Tolstom, kenang-kenangan Leon Nikolaevich Tolstoy, dan O Pisateljach. Nah, memoir Tolstoy ini begitu hidup dan bebas dari pendekatan hagiografi yang lazim dalam studi Rusia tentang penulis-penulis terkemuka mereka, sehingga kadang-kadang diakui sebagai karya Gorky. Nah, kajian Gorky tentang Chekhov juga hampir sama mengesankannya. Dia juga menulis pamflet tentang peristiwa dan masalah-masalah yang mengagungkan beberapa aspek paling brutal dari Stalinisme. Nah, itulah Gorky. Lalu kira-kira apa lagi yang istimewa dari Gorky? Oke, saya masih akan bersama Anda. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Mama Sasa, terima kasih ya masih monitor di sana di Kajen. Siapa lagi nih yang lagi monitor malam hari ini? Ya, saya masih bercerita tentang Maxim Gorky. Nah, ada satu puisi yang ditulis oleh Maxim Gorky antara tahun 1968 sampai 1936. Puisinya ini panjang banget, tapi saya bacakan sepenggal saja deh kayaknya. Ini keren, saya ambil puisi ini keren banget karena judulnya aja keren, Gadis dan Maut. Saya bacakan untuk Anda. Raja menunggang kuda dan melintasi desa seusai perang. Kemarahan bertubi-tubi menguasai seluruh suasana isi hatinya. Dari balik semak-semak kering, seorang gadis tertawa melengking, memerah alis dan mengerut kening. Raja terganggu mendengar suara nyaring itu. Mengebas cambuk ke kudanya, ia terbang serupa badai, melaju dan menghampiri si gadis. Ia berteriak keras sekali, sampai-sampai baju besinya berdenting. "Hai gadis, apa yang sedang kau lakukan?" Pekik raja. "Mengapa kau pamerkan gigimu? Musuh sudah menang. Seluruh pasukanku tewas. Setengah rombongan ditangkap. Aku akan pulang menyusun kekuatan baru. Aku rajamu, diselimuti kesedihan dan kebencian. Bagaimana rasanya melihat tawa bodohmu?" tanya raja. Gadis itu meluruskan blus di dadanya dan menjawab tenang. "Permisi, aku hendak berbicara baik-baik. Tuan, sebaiknya Anda mundur saja dari peperangan itu. Kau dimuliakan, percuma mampir ke sini. Tak ada waktu bertutur kata denganmu. Terkadang cinta lebih cepat meleburkan lilin yang menyala panas di rumah Tuhan." Hati raja sangat terguncang. Seluruh kemarahan menjadi liar. Ia perintahkan para pengiring setia, "Lancang, segera bawa ia ke penjara. Atau lebih baik cekik lehernya." Mendistorsi wajah penuh kecemasan, mereka bergegas menangkap gadis itu bak setan kesurupan. Pangeran dan bangsawan juga ikut mengantarkannya ke lembah kematian.
Dalam ya puisinya. Saya membayangkan gimana deh rasanya menjadi seorang gadis itu. Apa sih yang ingin disampaikan gadis itu? Ini keren ya. Puisi ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa percuma saja perang kalau dia tidak membawa kemenangan apapun, ya kan? Dan alangkah lebih baik kehidupan itu berdamai deh dengan kehendak Tuhan. Ikuti aja deh irama kehendak Tuhan. Keren. Respect deh buat Maxim Gorky. Oke, saya masih tunggu atensi Anda di sini di 0855420912 ataupun melalui WhatsApp di 0285244744. Ada persembahan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kendari, sebuah penampilan musikalisasi puisi yang menarik berjudul Malam. Untuk Anda di Koja Sastra. Aku akan mengingat seperti derap dan dia belum akan pulang sampai aku pergi nanti. Kata ibuku, kehilangan adalah jarak yang terlalu jauh. Seperti ini aku akan mengingat malam ayahku terbang setelah gelap dengan deru besi seperti derap dan dia belum akan pulang sampai aku pergi nanti. Kata ibuku, kehilangan adalah jarak yang terlalu jauh. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Warung sego goreng elek jono, gel ramene pok, sing tuku akeh, terus sing do mangan nang kono ya juga akeh.
nganggo pesugihan apa dong Lah kuwi sampean kudune ngikuti jejak Elik Jono, aja mung gresah karo iri terus nuduh sing ora-ora. Lah apane sing kudu tak ikuti? Ngene, warung Elik Jono kuwi rame udu karena nganggo pesugihan, tapi Elik Jono kae nganggo wajan merek Matahari sing resik, kuat tur kinclong. Dadine sing do tuku kuwi seneng. Sakliyane kuwi, sing do njegok lesehan kae, gelarane nganggo tiker swallow sing gawe nyaman. Wonge ya mesti do betah. Ya, wajan cap Matahari terbuat dari bahan berkualitas tinggi, anti pecah, kinclong, dan masih banyak keunggulan lainnya. Wajan cap Matahari memiliki bentuk cekung dan ceper dengan kode YS. Awas, jangan tertipu dengan produk palsu. Wajan cap Matahari yang asli terdapat tulisan BHR di bagian belakang. Gunakan juga sendok stainless asli dengan kode SL9803 spoon. Serta ganti alas duduk Anda dengan tikar merek Swallow. Tikar berbahan plastik halus dan nyaman, tersedia ukuran 3x2 dan 1x6 meter. Semua produk bisa Anda dapatkan di toko-toko terdekat Anda. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Punya opini? Punya cerita? Atau penasaran sama topik-topik anak muda zaman sekarang? Pantengin terus Youth Speak Up. Wadah buat anak-anak muda ngobrolin isu kekinian, inspirasi, dan tren yang lagi rame. Setiap Senin jam 4 sampai 5 sore di FM 91,2 atau live streaming di YouTube Radio Kota Batik. Bareng host dan tamu-tamu spesial yang kece pastinya. Youth Speak Up, saatnya yang muda yang bicara. Woro-woro, buat sampean sedulur Pekalongan, jangan sekali-kali menerbangkan balon udara dan layang-layang di dekat jaringan listrik, sebab itu bisa menyebabkan listrik padam, kebakaran, tersengat listrik yang mengakibatkan kematian, juga bahaya lainnya. Ingat ya, perkara ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Hati-hati lo ya, perbuatan yang tidak memenuhi keselamatan ketenaga listrikan akan dikenakan sanksi sebesar 2.500.000.000 rupiah atau dipenjara paling lama 5 tahun. Makanya dieling-eling, jarak menerbangkan layang-layang minimal 5 km dari jaringan dan instalasi kelistrikan.
layang-layang tidak boleh menggunakan bahan konduktor seperti aluminium foil, besi, logam, utawa kawat, dan panjang material tidak lebih dari 1 meter. Juga dilarang menerbangkan dan melepaskan balon udara secara bebas. Kalau sampean menemukan bahaya di dekat jaringan listrik, segera lapor ke call center PLN 123. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan UPT Purwokerto ULTG Tegal dan Radio Kota Batik. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setahun ku jelajahi hutan, ini sepi belaka tanpa penghuni. Lalu ku bangun rumah dekat sungai agar lebih mudah Dan aku tenang memandang bulan. Sesekali lewat angin aku meniupkan tembang-tembang cinta. hingga aku tidur. Dan ketika bangun sudah ku dapatkan mekar mawarku. Embun itu jatuh dari kelopak mawar, dan aku pun berangkat mendekat senja. Sebab tak bisa ku harap lagi bulan di akhir musim ini, ataupun matahari siap tenggelam. Dan ketika aku kembali di musim yang lain, ku dapatkan hutan itu telah ramai menjadi kota. Dan di antara dataran yang dibelah sungai telah terbangun jembatan. Aku tak lupa rumahku, tapi di mana
Ya, menit ke-49 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik dan Koja Sastra masih menyisakan waktu untuk kebersamaan kita ya. 10 menit ke depan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung juga ada Abbas di Comau ya. Selamat malam ya. Sama-sama Pak Abbas ya di Comau. Mohon maaf lahir batin juga. Ya, masih saya bahas bersama Anda kehidupan seorang sastrawan asal Rusia, Maxim Gorky. Nah, ini yang sesi-sesi ini yang kayaknya agak mengaruh biru nih. Sesi kita akan ngobrol tentang bagaimana Gorky mengalami kematiannya. Ya, dalam hal kematian Gorky banyak misteri tentang kematiannya yang terjadi pada bulan Juni 1936. Ketika itu ia sedang menjalani perawatan medis dan dia dilaporkan secara luas meninggal di sebuah villa di luar Moskow pada tanggal 18 Juni tahun 1936. Tanggal yang tertera pada penanda di mana abunya disemayamkan di Kremlin. Nah, memang tidak diketahui apakah kematiannya wajar atau tidak, tetapi hal itu muncul dalam persidangan Nikolai Bukharin yang dan yang lainnya pada tahun 1938. Dalam persidangan itu dinyatakan bahwa Gorky ini diduga telah menjadi korban plot anti-Soviet oleh blok kanan dan Trotskis. Nah, mantan kepala polisi Genrikh Yagoda yang merupakan salah satu terdakwa ini mengaku telah memerintahkan kematiannya. Jadi dia ini yang menjadi orang yang menyuruh orang untuk membunuh dia gitu kan. Tapi klaim bahwa Gorky telah dibunuh ini juga diulang-ulang dalam publikasi Soviet setelah itu. Beberapa pihak juga, terutama pihak berwenang Barat ya, berpendapat bahwa Gorky dihukum mati atas perintah Stalin yang akhirnya muak dengan ekses-ekses Rusia Stalinis. Tetapi hanya ada sedikit bukti mengenai hal itu, kecuali bahwa itu adalah ciri khas Stalin untuk menjebak orang lain dengan tuduhan melakukan kesalahannya. Wow. Tapi tidak ada yang tahu persis kenapa Gorky meninggal. Tapi di balik kematiannya, terutama setelah kematiannya, Gorky rupa-rupanya mewarisi sesuatu yang luar biasa. Ya, dia dikanonisasikan sebagai santo pelindung surat-surat Soviet. Reputasinya di luar negeri juga tetap tinggi, tetapi diragukan apakah anak cucunya akan bersikap baik kepadanya. Ya, kesuksesannya sebagian disebabkan oleh awal mulanya adalah ketidaksengajaan politik ya, baik di Uni Soviet maupun di luar negeri. Meskipun secara teknis berasal dari kelas menengah ke bawah, dia ini hidup dalam kemiskinan sebagai seorang anak dan pemuda, sehingga dia sering dianggap sebagai proletar atau kaum rakyat jelata terbesar dalam literatur Rusia. Nah, keadaan ini yang bertepatan dengan kebangkitan gerakan kelas pekerja di seluruh dunia. Ini yang membantu memberi Gorky reputasi sastra yang luar biasa, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karya-karyanya. Ya, gaya sastra Gorky meskipun secara bertahap membaik selama bertahun-tahun, tetap memiliki kelemahan pada aslinya, yaitu berusaha keras untuk mendapatkan efek yang berlebihan atau hiperbolis ya. Bekerja pada saraf pembaca dengan menumpuk kata sifat yang emosional. Jadi kalau misalkan kita baca karya-karya Gorky itu ya, kita akan benar-benar dibawa emosional banget itu dan cenderung melebih-lebihkan. Nah, di antara kekurangan Gorky yang lain,
selain kelemahannya dalam penyimpangan filosofis ya, adalah kekasaran tertentu dalam hal emosional. Namun matanya yang tajam untuk mengamati segala macam gejala sosial secara detail. Bakatnya dalam menghidupkan karakter-karakter yang dia tulis dalam cerita-ceritanya, serta pengetahuannya yang boleh dibilang tidak bisa ditandingi terutama tentang kedalaman bawah ya, Rusia, atau sesuatu yang gelap gitu dalam kehidupan Rusia. Itu adalah hal yang patut dipuji. Ya, Gorky adalah satu-satunya penulis Soviet yang karyanya mencakup periode pra-revolusi dan pasca revolusi secara mendalam. Dan meski ia tidak bisa disejajarkan dengan Chekhov ataupun Tolstoy dan penulis Rusia lainnya, dia tetap menjadi salah satu tokoh sastra terpenting di zamannya. Itulah Gorky. Saya menjadi dari pengalaman Gorky ini akhirnya menjadi sebuah pertanyaan. Untuk menulis kebenaran, untuk menulis sesuatu yang faktual, haruskah seseorang mengalami penderitaan? Saya Ribut Ahmadi, pamit dari Koja Sastra. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Karena nanti masih akan ada saya lagi di RKB Malam dan pastinya di Rehat Malam. Stay tune terus FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan informasi-informasi terbaru serta pengetahuan-pengetahuan yang saya kira cukup memberikan inspirasi untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di Koja Sastra. Ketemu lagi minggu depan dengan topik yang pastinya jauh lebih menawan, jauh lebih seru lagi. Satu persembahan terakhir dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Tabanan, Bali. Sebuah musikalisasi puisi dari karya Ulfatin CH. Judulnya Di Musim Yang Lain Aku Kembali. Terima kasih, salam sastra, salam untuk semesta. Setahun ku jelajahi hutan, ini sepi belaka tanpa penghuni. Lalu ku bangun rumah dekat sungai agar lebih mudah ku kenali mata angin. Dan aku tenang memandang bulan, sesekali lewat angin aku meniupkan tembang-tembang cinta. Hingga aku tidur, dan ketika bangun sudah ku dapatkan mekar mawarku. Embun itu jatuh dari kelopak mawar, dan aku pun berangkat mendekat senja. sebab tak bisa ku harap lagi bulan di akhir musim ini, ataupun matahari siap tenggelam. Dan ketika aku kembali di musim yang lain, ku dapatkan hutan itu telah ramai menjadi kota, dan di antara
Terima kasih Anda telah menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Batik.